Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar planktonologi. Perkenalkan, nama saya Lili Rehania. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ali Bito. Perkenalkan, nama saya Saratul Firdaus. Materi yang kita bahas kali ini adalah definisi plankton, jenis-jenis plankton, dan peranan plankton. Oke, di sini kita akan menjelaskan dulu definisi plankton. Plankton adalah organisme renik, makhluk hidup berukuran kecil yang bergerak mengikuti arus apapun yang hidup di air, bak air tawar maupun air asin atau air laut. Plankton tersusun dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan air. Berdasarkan daur hidupnya, plankton dibagi menjadi dua, yaitu holoplankton, yaitu organisme akuatik yang seluruh daur hidupnya bersifat planktonik, dan meroplankton, jenis plankton yang hanya menghabiskan sebagian atau separuh hidupnya sebagai plankton, misal fase larva dan telur yang berpotensi untuk dapat menjadi makhluk hidup lainnya. Berdasarkan habitat, plankton dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni limnoplankton yang hidup di air tawar, haliplankton, yakni jenis plankton yang hidup di air asin. Jika berdasarkan kehidupan, plankton terbagi menjadi dua jenis, yaitu euplankton adalah organisme plankton yang sebenarnya, dan pseudoplankton merupakan plankton yang berasal dari sisa-sisa material organik dan juga anorganik yang telah tersuspensi di dalam air. Organisme laut selain plankton ada bentos. Bentos adalah fauna akuatik. Jenis ini kebanyakan mencakup beberapa jenis moluska dan nekton. Nekton adalah komunitas nekton sebagian besar hewan bertulang belakang. Di antaranya jenis ikan krustasea hampir dapat ditemukan di seluruh perairan dan di berbagai kedalaman. Dan neuston adalah organisme akuatik yang mengapung di perairan. Contohnya neuston yaitu kumbang, protozoa, laba-laba air. Distribusi plankton. Plankton dapat melakukan distribusi pada suatu perairan, baik di perairan muara maupun laut. Distribusi plankton di perairan bervariasi, dipengaruhi kedalaman. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah cahaya yang diterima fitoplankton untuk kegiatan fotosintesis. Oke, selanjutnya jenis-jenis plankton yaitu ada dua, ada fitoplankton sama zooplankton. Fitoplankton yaitu tumbuhan yang hidup mengapung, ukurannya sangat kecil dan mempunyai sel tunggal. Fitoplankton bersifat autotrofik, yaitu bisa menghasilkan bahan organik sendiri untuk makanannya, terus sebagai produsen primer dan dapat berfotosintesis karena mengandung klorofil. Sedangkan zooplankton berbentuk hewani dan menjadi biota penting karena menjadi kunci utama transfer energi dari produsen ke konsumen. Zooplankton bersifat heterotrofik, yaitu tidak bisa menghasilkan bahan organik dan inorganik serta tidak dapat berfotosintesis karena tidak mengandung klorofil. Plankton yaitu ada 5, 1 sumber makanan bagi ikan, organisme lainnya, 2 penyedia oksigen terpenting di dalam perairan, 3 sebagai indikator kualitas air, 4 sebagai parameter biologi untuk mengukur kualitas dan tingkat kesuburan air, 5 sebagai indikator tingkat pencemaran. Kesimpulan plankton memiliki berbagai jasa bagi bumi. Di antaranya adalah penyedia oksigen utama, komponen utama rantai makanan ekosistem perairan, menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga memasok bahan bakar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.